Beberapa listeners, hari ini adalah Hari Logika Sedunia, World Logic Day. Nah, pertanyaannya gimana ya caranya supaya kita bisa mengasah logika berpikir kita, apalagi di masa pandemi corona seperti sekarang ini. Saya ingin mengajak Anda ngobrol dengan founder and director First Asia Consultants, Ibu Nining Kristiana. Pagi, Bu Nining. Pagi, Brava listeners dan Uli. Kecanggihan teknologi membuat informasi begitu cepat dan mudah untuk didapat dan disebarkan saat ini. Dan membuat pikiran kita sekarang ini seperti diserang bertubi-tubi informasi. Agar tidak tersesat dengan begitu banyaknya informasi dari berbagai sumber yang mungkin belum pasti kebenarannya, kita bisa menggunakan logika berpikir untuk mencermati berbagai informasi yang kita terima tersebut. Mengapa logika berpikir atau daya nalar dalam konteks ini diperlukan? Tentunya agar kita mampu membuat kesimpulan atau solusi yang logis melalui analisis yang kritis. Sebenarnya secara tidak disadari, kita sering menggunakan logika berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat ingin mendapatkan barang dengan harga termurah, biasanya kita bandingkan harga dan ongkos kirim dari berbagai toko. Dan mungkin yang relevan dengan kondisi saat ini, ketika kita menerima suatu berita atau informasi, kita mungkin sering mendapati bahwa media suka menggunakan clickbait supaya beritanya menarik perhatian. Biasanya berupa kata-kata atau gambar yang bisa membangkitkan emosi atau opini yang provokatif yang mempengaruhi kita untuk cepat menarik kesimpulan sebelum mencermati isi beritanya. Kata-kata atau gambar yang membangkitkan emosi negatif seperti ketakutan atau kecemasan, panik, atau bahkan kemarahan sangat bisa menghalangi kita untuk menggunakan nalar saat mencermati suatu berita atau informasi. Menghadapi hal tersebut, bagaimana upaya kita untuk bisa mengasah daya nalar atau logika berpikir yang kita miliki? Dalam hal ini, logika berpikir yang dimaksud tidaklah dikaitkan dengan kapasitas intelektual yang umumnya dibutuhkan untuk kedalaman analisis, tapi fokusnya lebih pada bagaimana menyikapi suatu data atau informasi. Anda bisa berlatih terlebih dahulu untuk bersikap tenang, tidak reaktif, dan menerima kondisi bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Beberapa tips yang bisa Anda lakukan: membiasakan diri berpegang pada data, lihat data secara luas, dan hindari pengaruh subjektif dalam diri Anda, dan juga emosi negatif yang muncul, karena bisa berakibat mempersempit cara pandang dalam menyikapi suatu data, opini, atau informasi yang kita terima. Kemudian membiasakan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang didapat. Lakukan cross-check dengan beberapa sumber lain. Membiasakan berpikir kritis, selalu meriset opini atau informasi yang didapat. Gali lebih dalam isi berita. Apakah dicantumkan sumber datanya? Jika memang disebut berdasarkan ahli apa dan siapakah yang dimaksud? Dan satu hal yang sangat penting dimiliki saat ini adalah media literasi atau digital literasi, yaitu mengasah kemampuan untuk bisa memfilter atau mencari informasi yang kita terima dari media yang umumnya saat ini berbasis teknologi dengan penyebaran informasinya yang begitu tinggi. Belajar untuk bisa memilah, merunut, dan memahami suatu informasi. Kritis membedakan mana informasi yang benar dan tidak benar. Semoga dengan makin terasahnya logika berpikir atau nalar kita melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan tersebut akan semakin cermat dan bijak menyikapi banjirnya informasi yang datang pada kita saat ini. Demikian Brava listener dari saya, Nining Kristiana, semoga bermanfaat. Siap, terima kasih Bu Nining untuk penjelasannya. Berapa listeners, untuk menjawab kebutuhan digital yang semakin tinggi, First Asia Consultants juga turut mengembangkan media pembelajaran berbasis online yang bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun. Dan selain itu, untuk membantu karyawan yang menghadapi ketegangan atau kecemasan dari kondisi saat ini, konseling online juga masih terus dijalankan oleh tim psikolog dari First Asia. Kalau Anda ingin info lebih lanjut, silahkan hubungi atau kontak yang ada di Instagram @FirstAsiaConsultants. Okay? Thank you. See you again on the next Brava Talk.